Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Efisiensi Pasar dan Pengujian Efisiensi Pasar. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Nimatul Maila, NIM 035, dan teman saya, Lukita Devi Pratama, NIM 048, dan Septiana Marlini, NIM 112. Yang pertama, efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar didefinisikan oleh Beaver 1989 sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara khusus, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam 4 macam definisi, yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai proses yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Yang kedua, definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga. Fama 1970 mendefinisikan suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Definisi ini menekankan pada dua aspek, yaitu fully reflect dan informasi available. Definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Beaver 1989 memberikan definisi pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Yang keempat, definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Jones 1995 memberikan definisi. Suatu pasar yang efisien adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktiva tersebut. Bentuk-bentuk efisiensi pasar. 1. Efisiensi pasar secara informasi. A. Efisiensi pasar bentuk lemah, yaitu pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. B. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. C. Efisiensi pasar bentuk kuat, yaitu pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi termasuk informasi privat. Yang kedua, efisiensi pasar secara keputusan, merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat versi Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. 1. Investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas perubahan dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sebaliknya, jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan pasar tidak efisien terjadi. Dengan demikian, pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut ini terjadi. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku besar yang dapat memengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, ada harga dari informasi mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lain terhadap satu informasi yang sama. Yang ketiga, ada informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Yang keempat, ada investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Nah, selanjutnya ada pengujian efisiensi pasar. Menurut Fama, pada tahun 1970, membagi pengujian efisiensi pasar menjadi 3 kategori yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisiensi pasarnya sebagai berikut ini. Yang pertama, ada pengujian-pengujian bentuk lemah atau wake from test, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return pada masa depan. Yang kedua, ada pengujian-pengujian bentuk secara kuat atau semi strong form test,
yaitu seberapa cepat harga sekuritas mereferensi informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga ada pengujian bentuk kuat atau strong form test, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak berefleksi di harga sekuritas. Selanjutnya ada pengujian pendugaan Raten. Sebelum tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Setelah tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah tidak hanya difokuskan pada variabel return atau harga masa lalu untuk memprediksikan return atau harga sekarang, tetapi juga melibatkan variabel-variabel lainnya. Yang kedua ada studi peristiwa, merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Yang ketiga ada pengujian informasi privat, merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan produksi. Produksi yang digunakan adalah return yang diperoleh dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Yang keempat ada anomali pasar. Menurut Jones, pada tahun 1996 mendefinisikan anomali pasar atau market anomaly sebagai teknik atau strategi yang tampak bergantung dengan pasar efisien. Pengujian efisiensi pasar pada pasar modal Indonesia periode Juni 2019 sampai Juni 2015, studi pada indeks harga saham gabungan. Latar belakang, berkembangnya perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari kegiatan para perilaku ekonominya. Dua kelompok utama perilaku ekonomi tersebut adalah penyedia jasa atau supplier of fund dan pengguna dana. Adanya sebuah lembaga perantara keuangan pada kondisi demikian sangat diperlukan karena lembaga perantara keuangan mempunyai fungsi dasar berupa alokasi dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkannya. Untuk berinvestasi di pasar modal, faktor informasi merupakan hal yang penting bagi investor guna mewujudkan tujuannya untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengurangi ketidakpastian. Pasar modal merupakan pasar yang dinamis di mana harga saham yang diperdagangkan di dalamnya selalu mengalami perubahan. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya informasi baru. Selanjutnya adalah tujuan tinjauan pustaka. Teori pergerakan acak atau random walk theory. Malkit 2013 menyatakan bahwa random walk merupakan teori di pasar saham yang mengungkapkan bahwa harga saham atau keseluruhan pasar tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk meramalkan pergerakan harga saham di masa yang datang. Sebab pergerakan harga saham adalah acak dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua itu ada hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Fahma 1970 menyatakan bahwa suatu pasar dikatakan efisien jika harga saham telah merefleksikan secara penuh seluruh informasi yang tersedia, atau dengan kata lain harga saham tersebut telah estimasi terbaik tentang nilai yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada faktor-faktor penentu efisien pasar. Beberapa faktor yang digunakan peneliti untuk menguji bahwa pada IHSG merupakan bentuk lemah adalah melalui asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada kompetensi, yang kedua itu ada informasi, yang ketiga itu ada pengguna analisis teknikal. Selanjutnya metode penelitian. Pada studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebab studi disajikan ke dalam bentuk angka. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ari Kunto yang mengemukakan pendapat kuantitatif merupakan pendekatan yang banyak menggunakan angka dalam penelitiannya, mulai dari penghimpunan data, interpretasi terhadap data tersebut, serta manifestasi hasilnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menerapkan uji runtun, uji autokorelasi, dan uji unit akar. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode pergerakan IHSG bersifat acak sehingga tergolong lemah dari pasar efisiensi. Lantas dari 3 pengembalian dihasilkan dari pergerakan acak selama periode Juni 2009 sampai Juni 2015.
Uji autokorelasi tiga pengambilan menghasilkan bahwa tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. Ini menunjukkan bahwa pergerakan pengambilan saat ini tidak dipengaruhi oleh pengambilan sebelumnya, sehingga itu acak. Beberapa dari dua tes sebelumnya, tes root unit menyimpulkan bahwa tiga pengembalian adalah diam sehingga mereka tidak bergerak secara acak. Ketidakteraturan tiga pengembalian dapat disebabkan oleh penyimpangan dalam pengujian pasar yang efisien yang disebut kebisingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.